Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli ramadana haramallahu jasadahu alan niron. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Amma ba'du. Sahabat gen harum yang kami banggakan, yang kami hormati. Saat sekarang kita masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat gen harum yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita saat ini masih sama-sama sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan selama ini, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gen harum yang dimuliakan Allah, kita tahu bersama bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita bagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yang kita kerjakan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, insya Allah akan memberikan kepada kita sekalian yang kita kenal dengan Ayyamur Rahmah, hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu semuanya kita raih, kita peroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tahap yang kedua, tanggal 11 sampai tanggal 20, kita memasuki Ayyamul Maghfirah, hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya menjelang akhir 10 hari menjelang akhir Ramadan,
tahapan yang terakhir, yaitu kita akan memasuki ayyamu itqum minan nar, hari yang terbebas dari siksa api neraka. Mudah-mudahan sahabat Gen Harum, kita semuanya ini akan bisa menjalani, melaksanakan tahapan-tahapan itu semuanya. Insya Allah kita akan memperoleh rahmat Allah, kita akan memperoleh ampunan maghfirah Allah, dan terbebas dari siksa api neraka. Sahabat Gen Harum, Masya Allah, di dalam bulan suci Ramadan kita sangat banyak yang akan kita peroleh hikmah-hikmahnya. Ramadan yang kita laksanakan selama sebulan, insya Allah seluruh harinya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadah ala niron. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan dan kita senang menyambutnya, Allahu Akbar, Allah menjanjikan kepada kita sekalian, Allah mengharamkan jasad kita disentuh dari siksa api neraka. Itu baru yang berkaitan dengan gembira dan senang. Mengapa gembira dan senang? Karena kita menanti 1 tahun dan memasuki, mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah Allah memberikan umur panjang, Allah memberikan kesehatan. Itulah yang disebut dengan rahmat-rahmat Allah. Maka kita saat ini sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan kemudian pada saat kita memasuki bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam salah satu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Intinya dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan untuk kita semuanya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang sekarang ini sedang kita sama-sama laksanakan, insya Allah dengan penuh keimanan, keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya ini. Allahu Akbar. Betapa banyak keberkahan, betapa banyak rahmat Allah yang kita peroleh di dalam kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Itulah ayyamur rahmah, hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yaumul maghfirah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang tadi kami sampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan
ibadah puasa kita dari mulai awal sampai dengan terakhir nanti, insya Allah ada satu hal yang ingin kami sampaikan, yaitu 10 hari menjelang akhir dari Ramadan. Insya Allah akan kami sampaikan setelah kita dengarkan, kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kapoltor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konetan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Gen Harum yang dimuliakan Allah, saat sekarang kita masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat Gen Harum, kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan terus kita jalani dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan kita akhiri puasa kita Ramadan, yaitu yang kita kenal dengan rangkaian ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu
banyak keistimewaan di dalamnya yang tentunya akan lebih dari hari-hari yang lainnya di bulan Ramadan. Hari-hari yang di bulan Ramadan tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 itu sudah banyak rahmat dan magfirah Allah. Menjelang akhir 10 hari ini akan lebih baik lagi, akan lebih meningkat lagi, dan akan lebih banyak keistimewaan dan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daholal asr ay al asr akhir min Ramadan sadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadu ahlah muttafaqun alaih. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung maksud bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat akhir dari Ramadan, 10 hari akhir dari Ramadan. Apakah itu yang 3 hal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadu ahlah. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, menghidupkan malam-malam untuk beribadah. Dan kemudian yang ketiga, membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Apa makna daripada 3 hal ini? Tentunya banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak kandungan yang harus kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang 10 akhir dari Ramadan ini fokus konsentrasi, yaitu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub ilallah, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di malam-malam akhir Ramadan ini ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan inilah Rasulullah ingin mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar. Kemudian makna lebih lanjut adalah untuk kita sebagai umatnya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus mengikutinya, harus menirunya, berupaya di dalam bulan Ramadan yang kita sekarang laksanakan tahun ini, di mana saat-saat ada wabah corona dan kemudian pemerintah, para ulama, para kiai, MUI sudah memberikan panduan arahannya bagaimana saat-saat sekarang ini ada musibah COVID-19 corona, di mana
kita ingin fokus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana pada saat-saat akhir dari 10 hari menjelang akhir, Rasulullah mengajarkan untuk beriktikaf di masjid. Iktikaf di masjid karena sudah ada anjuran untuk berada di rumah, dan kemudian juga untuk anjuran beribadah di rumah bersama keluarga, maka tidak ada alasan yang untuk kita tidak melaksanakan takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu kita bisa mengikuti himbauan anjuran pemerintah, ulama, kiai, MUI untuk kita melaksanakan ibadah di rumah, termasuk beriktikaf di rumah. Dan kemudian berikutnya menghidupkan malam-malamnya, ya, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur karena untuk fokus beribadah takarrub ilallah. Dan kemudian makna daripada membangunkan keluarga di sini adalah untuk kita laksanakan bagaimana kita bisa seorang bapak membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah lebih banyak, sholat, kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnahnya, agar kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Itu semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya kita sebagai umatnya meniru, melanjutkan, mengamalkan apa yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gen Harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya bagaimana untuk mencari fadilah-fadilah, keistimewaan-keistimewaan untuk beriktikaf di masjid, yang karena saat ini ada musibah corona, yang mudah-mudahan ya, musibah corona ini, COVID-19 ini akan segera berlalu. Kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini segera selesai, segera berlalu, sehingga kita dapat kembali beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gen Harum yang dimuliakan Allah, ya, untuk selanjutnya ada amalan-amalan, 10 amalan yang harus kita sikapi, namun kita perhatikan dulu, kita ikuti dulu tayangan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari Semarang. Nama saya Nanti dan saya Kamotor mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Horesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Horesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Gen Harum yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang kita masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat Gen Harum, tentunya kita akan ingin menggapai apa saja yang harus kita lakukan menjelang akhir Ramadan 10 hari berikutnya ini. Antara lain ada yang harus kita lakukan. Yang pertama tentunya amalan-amalan yang harus kita lakukan, memperbanyak sedekah. Insya Allah sedekah ini manfaatnya besar buat diri kita. Dengan sedekah bisa menyantuni anak yatim, dengan sedekah bisa membangun masjid dan madrasah dan lain-lainnya. Kemudian amalan apa lagi di tengah-tengah kita sedang dilanda COVID-19 yang kemudian kita juga dianjurkan oleh pemerintah? Ada panduan dari para kiai, para ulama MUI untuk bagaimana mencegah pengedaran daripada virus Corona 19 ini, penyebaran yang harus kita cegah. Kemudian berikutnya, amalan-amalan yang lebih kita laksanakan, diutamakan, memperbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran,
diupayakan. Bagaimana kita berupaya supaya membaca Al-Quran khatam dalam Ramadan ini. Insya Allah keberkahan orang yang membaca Al-Quran, rahmat Allah orang yang membaca Al-Quran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Ramadan ini yang terkenal kita tahu, yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus terus berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beriktikaf di masjid. Saya sampaikan, karena saat sekarang ini ya, dengan adanya Corona COVID-19, tentunya kita juga harus mengikuti aturan-aturan disiplin yang memang harus kita laksanakan, kita ikuti. Maka kita pun tidak ada salahnya untuk kita laksanakan taqarrub ilallah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala di rumah. Kemudian berikutnya sholat tarawih terus kita laksanakan, sekalipun kita ini tarawihnya bersama keluarga, alhamdulillah, bersama ibu, istri, anak kita kumpul ya, apalagi sekarang di Jawa Barat, di Indramayu akan dilaksanakan ya, yaitu masih berlaku PSBB, pembatasan sosial berskala besar ya, itu pun harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan, yaitu sholat malam, tahajud. Sahabat Gen Harum, berikutnya ya, untuk kita lakukan ya, amalan-amalan 10 hari menjelang akhir Ramadan, yaitu harus banyak berzikir, baik pagi, siang, malam. Dan Allah sudah menganjurkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan berdiri, duduk dan berbaring ya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan lainnya, itu kita lakukan. Dan kemudian kita terus melakukan bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, Allah sudah membukakan pintu untuk mengampuni bagi siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan firman-Nya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arwas samawat wal ardidat lil muttaqin. Intinya ayat ini untuk kita bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita benar-benar ikhlas, apalagi di bulan Ramadan, memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Dan janji Allah, barang siapa yang minta ampun, mohon maaf dan kemudian beristighfar, maka janji Allah akan disiapkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya antara langit dan bumi. Dan kemudian Allah pun berfirman dalam ayat Al-Qur'an lain, Az-Zumar, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunub jami'a, al-ayah. Intinya adalah ayat ini, kita ini terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk insyaallah ya, memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Dan kemudian ya, sering banyak-banyaklah memohon kepada Allah SWT dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sering kalau kita tarawih kita ucapkan yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, terus menerus. Insya Allah keberkahan dan rahmat Allah bahkan datang untuk kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan lupa kita pun ya, untuk menyiapkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini penting bagi kita. Jangan sampai puasa kita selama sebulan kemudian kita terlena ya, tidak menyiapkan, tidak membayarkan zakat fitrah. Oleh karena itu kita siapkan zakat fitrah sebaik-baiknya, dan insya Allah zakat fitrah ini adalah sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Kenapa demikian? Ya, puasa kita masih menggantung mu'allakun baina sama wal ard, maka disempurnakanlah kita mengeluarkan zakat fitrah insya Allah. Allah tidak memandang jumlah banyaknya tentang zakat fitrah, banyak sekalipun, tapi Allah tidak melihat banyaknya, akan tetapi ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita lihat, yang Allah akan lihat bagaimana hamba Allah taat kepada Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita pun biasanya di bulan Ramadan akhir, setelah selesai 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, diakhiri dengan silaturahim, ya, bersalam-salaman dengan sanak saudara, dengan para keluarga. Akan tetapi saat ini kita yaitu tidak harus melakukan seperti itu. Betapa kita pun punya sanak saudara, punya cucu, punya anak yang jauh, ingin mudik, ingin pulang kampung, akan tapi dengan suasana ini maka cukup di rumah dengan memakai HP, WA dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu semuanya dapat kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, ampunannya, dan terbebas dari siksa api neraka. Sahabat Ken Harum, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan, dan bersama Corona, bersama Konita, Ramadan mempesona. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.